Sekali lagi saya menyapa kepada kita sekalian, Shalom. 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 Saya senantiasa berdoa agar pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menjagai dan melindungi kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi saat ini mungkin kita belum mengerti, tapi rasanya nggak mungkin ya, semuanya sudah mengerti ini. Semuanya sudah memahami. Tapi kalaupun kita tidak memahami ya rancangan Tuhan kali ini, kita tetap melangkah dengan iman percaya karena yang Tuhan kerjakan itu pasti yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya rindu men-sharingkan satu topik, satu tema pembahasan yang kita beri judul berita yang lama tak terdengar. Ya, saya mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan share screen saja bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak standby, Alkitabnya bisa lihat di layar. Dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Inilah firman Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya Gentiles dalam bahasa Inggris, artinya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Nah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana ini evil doers atau pelaku kejahatan. Walaupun mereka memfitnah, memperkatakan kita sebagai orang yang durjana atau pelaku kejahatan, mereka, orang-orang yang tidak mengenal Allah ini dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya, topik yang saya angkat mengenai berita yang lama tidak terdengar, ini terutama dari ayat yang ke-11, di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, ya sebagai pendatang dan perantau, atau di dalam terjemahan Alkitab lama, ya dalam Alkitab terjemahan lama, kata pendatang di sini menggunakan kata musafir, ya saya akan bacakan dalam versi Alkitab terjemahan lama. Hai kekasihku, aku minta kepadamu seperti kepada orang musafir dan orang yang menumpang di dunia ini. Hendaklah kamu menjauhkan dirimu daripada segala keinginan tabiat duniawi yang berperang dengan jiwa. Satu kata yang sudah jarang kita dengarkan, ya bukan istilah itu sendiri yang saya mengajak untuk kita pertahankan, ya, tetapi konsepnya atau berita tentang keberadaan kita sebagai orang percaya yang oleh firman Tuhan dikatakan bahwa kita adalah orang yang menumpang di dunia ini atau seorang musafir. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, beberapa puluh tahun yang lalu ya mungkin ya, seingat saya waktu saya masih kecil, masih sekolah minggu, ada satu buku yang sangat terkenal ya yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama John Bunyan. Judul bukunya adalah The Pilgrim's Progress from This World to That Which Is to Come. Atau kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia artinya perjalanan seorang musafir dari dunia ini kepada dunia yang akan datang atau langit baru dan bumi yang baru. Ya. Nah, buku ini seingat saya ya, memang sudah cukup lama. Ketika saya masih kecil, ketika masih sekolah minggu, ya katakanlah mungkin 30-an tahun yang lalu, buku ini merupakan buku yang terbanyak nomor 2 diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Diterjemahkan ke dalam lebih dari 200 bahasa di seluruh dunia, 200 bahasa. Ya. Nomor satunya sampai dengan sekarang tidak terkalahkan, ya, yaitu Alkitab, buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Tetapi yang menyedihkan adalah buku yang dulunya terbanyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, lebih dari 200 bahasa, sekarang sudah mundur ke urutan entah kesekian. Ya. Jadi ada judul-judul yang muncul yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, ya ada yang 400 bahasa lebih di seluruh dunia ini, seperti contohnya serial Harry Potter, ya, lalu ada The Hobbit, dan lain sebagainya, yang
ceritanya atau kisah-kisah novel-novel tersebut ya justru berbau dongeng gitu ya, berbau mistis, ada witch, ada penyihir, ada tentang hal-hal yang ya secara tegasnya dikatakan nggak ada rohani-rohaninya gitu ya. Tidak ada rohani-rohaninya. Justru anak-anak yang membaca atau mungkin remaja yang membaca buku-buku tersebut akan digiring untuk menyukai hal-hal yang bersifat mistis, menjauhi Tuhan ya. Jadi ini hal yang sangat ironis sekali ya. Pilgrim's Progress atau perjalanan seorang musafir yang dulunya merupakan buku yang nomor 2 terbanyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa, sekarang dikalahkan oleh buku-buku seperti itu. Yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa bukan hanya di dunia ini saja ya buku ini tergeserkan gitu, tetapi konsep atau berita mengenai perjalanan seorang musafir ya, bahwa kita digambarkan sebagai seorang musafir, kita hanya menumpang di bumi ini, sudah menjadi berita yang dalam kurung lama tidak terdengar atau tidak dikumandangkan di gereja-gereja. Ini satu hal yang menyedihkan ya. Padahal Tuhan Yesus dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai bagian dalam Alkitab dikatakan kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Ya. Kalau kerajaannya dari dunia ini sudah pasti ya tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Tetapi dengan tegas ya di hadapan Pilatus dia berkata kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Ketika dia didakwa, ketika Tuhan Yesus hendak divonis untuk dijatuhi hukuman mati, dia tidak melawan. Karena pernyataan atau pengakuannya tegas sekali, jelas sekali bahwa kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Demikian juga kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 17, di salah satu doa yang diucapkan atau didoakan oleh Tuhan Yesus kepada Bapanya di sorga, sebelum dia menjalani penderitaannya ya di kayu salib atau di Getsemani, Tuhan Yesus juga berkata bahwa mereka bukan berasal dari bumi ini, mereka bukanlah dari dunia ini. Ya. Di ayat yang ke-14 dari Yohanes pasal 17, saya akan membacakan, aku telah memberikan firman-Mu, atau mungkin saya share saja, ya. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-14, ini isi salah satu kalimat yang merupakan isi doa Tuhan Yesus kepada Bapanya di sorga. Di ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Pernyataannya tegas dan jelas sekali. Bahwa sebagaimana Kristus, Tuhan Yesus bukan dari dunia, maka mereka yang mendengar firman, yang menerima firman Tuhan itu pun harus menyadari keadaannya sebagai seorang asing dan pendatang di bumi ini. Mereka bukan berasal dari dunia ini, sehingga dunia membenci mereka. Tetapi kalau kita mengevaluasi, kalau kita melakukan autokritik, ya, self-kritik terhadap keadaan gereja pada akhir zaman ini, kalau kita boleh memberikan penilaian secara objektif, secara jujur, lebih banyak gereja-gereja yang justru mengkampanyekan hal yang lain. Bagaimana supaya gereja ini ya bersahabat dengan dunia. Tentu saja tidak sevulgar ini. Tentu saja tidak sevulgar bahwa ayo kita nikmatin dunia begitu ya. Walaupun sebagian juga rasanya sedikit terang-terangan ya, semi terang-terangan gitu. Misalnya beberapa kali kesempatan saya mendengarkan beberapa khotbah yang saya nilai cukup vulgar begitu ya, cukup vulgar menentang konsep tentang kemusafiran ini. Misalnya begini, bahwa Kristus sudah menderita bagi kita supaya kita tidak usah menderita lagi. Nah, kira-kira begitu ya kalau saya parafrasekan. Saya tidak kutip persis karena nanti saya dikira menuding satu tokoh tertentu begitu. Harga pengikutan atau pengiringan orang percaya akan Tuhan Yesus tidak akan berubah. Baik dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan berubah. Saya mempermasalahkan ini dengan serius. Saya mempertanyakan hal ini dengan serius. Gitu. Kalau seandainya Tuhan Yesus
berkhotbah di zaman sekarang ini, apakah kira-kira dia akan mendiskon? Apakah Tuhan kita akan mendiskon, ya, menurunkan standar pengiringannya akan Tuhan Yesus? Saya yakin sekali, saya percaya sekali, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Tuhan tidak akan mengurangi, ya, mengurangi kualitas standar pengiringan akan Kristus. Dia yang mengajarkan bahwa kalau engkau tidak melepaskan diri dari segala milikmu, ya, maka engkau tidak layak menjadi murid, tidak bisa dimuridkan, tidak bisa menjadi muridnya Tuhan Yesus. Tuhan yang sama yang mengajarkan, kalau engkau mau mengikut aku, ya, jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ya, dan ikutlah aku. Di bagian lain, Tuhan yang berkata, orang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Artinya melepaskan segala yang ada pada kita. Menyangkali diri kita. Memikul salib. Ya, dan mengikut aku. Maka pesan yang sama akan Tuhan Yesus sampaikan. Kalau seandainya, ya, Tuhan Yesus datang di zaman sekarang ini, ya, dan berkhotbah di gereja-gereja. Pesan yang akan sama, bahwa kita bukan berasal dari bumi ini. Dunia ini hanya sementara. Ya. Dan kembali ke ayat utama tadi kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11, pesan firman Tuhan kepada kita pada sore malam hari ini, ya, pertama-tama tentu kepada diri saya sendiri sebagai alat Tuhan yang menyampaikan pesan ini, bahwa sebagai pendatang dan perantau, sebagai seorang pilgrims, sebagai seorang musafir, kita diperintahkan oleh Allah supaya menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Keinginan-keinginan daging berjuang melawan jiwa. Either kita mengikuti keinginan daging lalu jiwa kita rusak, atau kita, saya meminjam istilah yang dipergunakan oleh Pak Eras, mengkhianati diri kita sendiri. Menyangkal diri, ya, diterjemahkan oleh beliau, oleh Pak Eras, sebagai mengkhianati diri sendiri. Kita tidak setia terhadap diri kita sendiri. Kalau selama ini kita terlalu loyal dengan diri kita sendiri, ya, dengan daging kita, ya, kita maunya apa, kita turuti, ada keinginan hawa nafsu apa, kita ikutin. Begitu loyalnya kita terhadap diri kita sendiri, terhadap kedagingan kita. Nah, melalui pesan, ya, pada sore hari ini, kita diingatkan untuk kita memberontak. Kita melakukan kudeta terhadap diri kita sendiri. Berkhianat, berani berkhianat terhadap diri kita sendiri. Secara analoginya, kalau daging kita ngajak ke utara, kita harus ke selatan. Kalau daging kita ngajak ke barat, kita harus ke timur. Mengkhianati, menyangkali diri kita, artinya berkata tidak terhadap keinginan daging yang merusak jiwa kita, ya, yang mengotori, yang berpotensi mengotori jiwa kita. Kita harus menjaga kemurnian jiwa kita di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menjauhkan diri kita dari keinginan-keinginan daging. Kalau di bagian lain dalam Alkitab, khususnya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, bukan dijabarkan di sana di surat itu bahwa bukan hanya keinginan daging, tapi juga termasuk di dalamnya ada keinginan mata dan juga keangkuhan hidup. Nah, 3 hal ini yang berpotensi merusakkan jiwa kita, berpotensi mengotori jiwa kita, dan kita harus menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Ya. Keangkuhan hidup, keinginan untuk diakui oleh orang-orang lain, ya, keinginan untuk dihormati, keinginan untuk dipuji-puji. Ini harus kita lawan, ya. Keinginan daging berbicara tentang dosa, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak hanya melanggar secara moral, ya, atau tindakan-tindakan amoral, tetapi setiap hal yang berkaitan dengan selera jiwa kita yang tidak sejalan dengan pikiran dan perasaannya Kristus, ya, karena dosa ini artinya adalah kemelesetan atau hamartia, ya, segala sesuatu yang tidak sejalan dengan pikiran dan perasaannya Kristus, ya, tidak sejalan dengan kehendak Bapa di surga, itu adalah kemelesetan, ya. Keinginan daging tidak harus, ya, mencuri, berbohong, merampok, ya, berzina dan lain sebagainya. Ya, tentu hal itu adalah keinginan daging, tentu hal itu adalah dosa.
tetapi dosa secara lebih luas lagi dengan resolusi yang lebih tajam lagi, dengan proses penyaringan yang lebih dalam lagi, bahwa segala kemelesetan, segala ketidaktepatan yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita perbuat, yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaannya Allah, pikiran perasaannya Kristus, itu dikategorikan sebagai dosa atau perbuatan keinginan daging. Keinginan mata, segala sesuatu yang berkaitan dengan penglihatan kita. Apa yang kita ingini dari hati yang muncul dalam hati akibat sense atau indera penglihatan kita. Nah, ini merupakan keinginan mata ya. Biasanya berkaitan dengan dosa seksual begitu. Laki-laki yang melihat lawan jenisnya lalu tergerak syahwatnya, demikian pula wanita sebaliknya begitu ya. Nah, selain itu juga berkaitan dengan ini berat saya ngomong hal ini karena saya pun bergumul dalam hal yang terakhir ini, yaitu berkaitan dengan kuliner. Kadang-kadang kita makan bukan kita lah, saya saja deh. Saya makan tuh bukan karena lapar, karena aduh kok enak ya, kelihatannya kok sedap ya, seperti dosa di Kejadian pasal 3. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa sharing atau ini bukan khotbah lah ya. Sharing ini pertama-tama tentu ditujukan kepada diri saya sendiri. Apa yang saya gumuli ya, yang saya pergumulkan pun saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, jadi betapa beratnya ya, betapa seriusnya seharusnya perjuangan yang kita lakukan untuk kita hidup berkenan kepada Allah. Bahwa kita harus menyadari diri kita ini bukan berasal dari bumi ini, kita adalah seorang musafir, seorang pendatang, ya, dan sebagai seorang perantau di bumi ini. Ya. Bahwa kita harus berjuang melawan keinginan-keinginan daging yang berpotensi merusak jiwa kita. Mengapa kita harus berjuang demikian? Mengapa kita harus menjauhkan diri kita dari segala keinginan daging kita? Ya? Termasuk hal-hal yang kelihatannya bagi orang-orang lain tidak masalah. Bagi orang lain itu bukanlah hal yang dosa mungkin ya. Tetapi semakin kita serius mengikut Tuhan, hal yang dulu kita tidak pandang dosa sekarang menjadi permasalahan. Ini kalau saya lakukan pasti tidak menyenangkan Tuhan. Dan kita berjuang, bergumul untuk tidak melakukan hal itu. Dan itu rasanya berat sekali. Dan itu rasanya penderitaan. Itulah definisi dari sojourner, dari alien, ya, dari seorang musafir. Musafir itu sendiri punya pengertian adalah penderitaan. Ya. Menderita. Menderita ini bukan berarti bahwa seseorang tidak punya uang sama sekali, sampai makan pun susah, ya, dan seterusnya, bukan demikian. Tetapi status yang kita sandang bahwa kita bukanlah berkewarganegaraan bumi, ya, bukan tidak memiliki kewarganegaraan sebagai bukanlah berasal dari bumi. Kita bukan pribumi. Ya. Kita prisurga harusnya. Aneh ya istilahnya, prisurga. Kita mungkin lihat saja dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Jadi penderitaan yang dimaksudkan oleh Alkitab ya, dan musafir ini dekat ya, memiliki muatan makna bahwa musafir ini artinya juga menderita. Karena berkaitan dengan status kewargaan yang kita miliki. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, saya garis bawahi kata ini karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Ya, di dalam bahasa Inggris ya, salah satu dalam bahasa Inggris digunakan kata conversation sebentar ya. Nah, di dalam King James Version, for our conversation is in heaven.
Jadi kewargaan di dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata percakapan. Conversation ini adalah terjemahan dari bahasa Yunani politeuma, ya. Politeuma ini artinya citizenship atau kewarganegaraan, tetapi menariknya di terjemahan King James Version diterjemahkan conversation, ya, percakapan. Kewarganegaraan atau kewargaan kita ini berkaitan dengan percakapan. Jadi saya pahami, saya renungkan dan saya mendapatkan bahwa penderitaan yang kita alami ini adalah berkenaan dengan conversation kita, dengan status kita, status citizenship kita. Ya. Bapak Ibu tentu pernah bepergian ke daerah lain, ya, terutama ke negara lain, apalagi ke benua lain yang memiliki culture, memiliki kebudayaan yang extremely different dengan kita, ya, yang secara ekstrim berbeda dengan kebudayaan Indonesia, baik dari segi bahasa maupun dari segi makanannya, begitu ya. Beberapa tahun yang lampau, tahun 2013 mungkin sekitar 8 tahun yang lalu, ya, oleh kemurahan Tuhan saya bersama dengan istri pernah satu kali itu perjalanan ke Israel, ya. Satu perjalanan yang tidak terlupakan, gitu, banyak memori yang kami masih ingat sampai dengan sekarang ini, ya. Apalagi kalau buka-buka file-file foto-foto lama, waduh, jadi nostalgia, ya. Banyak kenangan indah yang ada di sana. Tetapi salah satu memori yang kami juga kenang, ya, bukan hanya yang positif saja, ada yang negatifnya juga, yaitu berkaitan dengan makanannya. Ya. Seenak-enaknya makanan di Timur Tengah, jauh lebih enak sate Padang, ya. Jauh lebih enak apa namanya, gudeg Jogja. Jauh lebih enak, ya, soto ayam Bangkong, ya, Semarang. Ya, selera seperti itu. Nah, perbedaan selera itu yang membuat tersiksa, membuat kita menderita. Jadi orang Kristen yang tidak mengalami penderitaan akibat perbedaan selera, pasti ada yang salah dengan kekristenannya. Masih sama seleranya dengan dunia. Padahal Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 jelas sekali berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, metamorfo. Berubahlah secara drastis, secara ekstrim, dari hal pembaruan budimu. Mindset-nya harus berubah. Nah, mindset, selera ini dari mindset. Kalau selera jiwa orang-orang Kristen atau orang percaya masih sama, dan oleh karenanya tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami penganiayaan akibat perbedaan selera tersebut, maka ada yang salah dengan kekristenan yang dijalani oleh orang Kristen itu. Jadi sekali lagi, penderitaan tidak selalu berbicara tentang ada ISIS datang, ya, atau ada apa, ya, misalnya ada kaum separat radikalis, ya, yang menganiaya, melempari bom, ya, membakar rumah-rumah ibadah. Itu tentu saja bentuk penganiayaan. Tentu itu juga termasuk bagian dari penderitaan. Tetapi hal itu tidak terjadi setiap hari, Bapak Ibu. Tidak terjadi sering, bahkan cukup jarang. Dan kita doakan Indonesia kondusif, gitu ya, hal semacam itu tidak lagi terjadi lah dalam kehidupan berbangsa kita, ya. Satu agama merusak atau menzolimi agama lain dan seterusnya. Nah, jadi karena walaupun itu masuk bagian kecil dari penderitaan, ya, tetapi hal itu tidak sering terjadi dalam hidup kita. Yang seharusnya sering kita alami adalah penderitaan yang berkenaan dengan our citizenship, berkenaan dengan kewargaan kita yang bukan di bumi ini, tetapi di dalam surga. Jadi kita harus mengevaluasi diri kita masing-masing. Bagaimana selera saya? Bagaimana conversation saya? Percakapan saya seperti apa? Apa sih konten isi dari kosakata yang kita ucapkan di sepanjang hari ini, di setiap harinya dalam kehidupan kita? Menurut penelitian, gitu ya, perempuan membutuhkan lebih banyak untuk mengucapkan kata-kata, ya. Kalau saya tidak salah 12.000, ya. 20.000, ya. 20.000 atau 12.000, ya. 20.000 kata setiap harinya. Jadi istri yang
tidak punya kesempatan untuk berbicara, diam terus di rumah, itu istri yang kurang berbahagia biasa. Ini menurut penelitian psikologis. Nanti Pak Andi boleh koreksi kalau saya salah ya. Jadi istri yang berbahagia itu kalau suaminya selalu memberikan waktu untuk, ayo, kamu hari ini baru 4.000 kata, kurang 16.000 kata, ayo silakan berkata-kata. Katanya seperti itu ya. Nah, suami atau laki-laki punya kebutuhan lebih sedikit ya. Kalau tidak salah sekitar 8.000 ya, 8.000 kata. Jauh lebih sedikit kebutuhan untuk berkata-katanya setiap hari. Nah, berkaitan dengan percakapan kita, conversation kita yang 8.000 sampai 20.000 kata setiap harinya itu. Kontennya tentang apa ya? Didominasi oleh topik apa itu setiap harinya. Ini hal-hal yang perlu kita awasi diri kita sendiri ya. Kalau kita, keluargaan kita adalah dalam kerajaan surga, pasti conversation kita, percakapan kita didominasi oleh hal-hal yang berkenaan dengan kerajaan surga. Bagaimana kita memikirkan, merenungkan firman Tuhan dan terucapkan ya, terucapkan dalam percakapan kita. Juga mengalir dari sikap kita, perlakuan kita terhadap orang lain. Tutur kata kita tidak melukai orang lain. Itulah ciri-ciri keluargaan surga ya. Dan inilah yang seharusnya menjadi pergumulan kita. Berita yang lama tak terdengar. Karena konsep atau kabar tentang musafir ini sudah cukup lama ya, atau jarang sekali dibicarakan di mimbar-mimbar gereja ya. Tapi puji Tuhan kita punya komunitas yang sangat luar biasa ini ya, Home LB3 ini. Percakapan kita selalu berkaitan dengan LB3, tanggung jawab dan kesucian hidup ya. 3 hal ini yang harus selalu mendominasi kehidupan kita, dan percakapan kita di sini pasti juga dikelilingi oleh hal-hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, kembali ke ayat kita di 1 Petrus tadi, tapi kali ini saya mau mundur sedikit di pasal yang pertama, ayat yang ke-17 ya. Tadi saya terlupakan ya, ada satu istilah yang digunakan di sini untuk diterjemahkan sebagai pilgrims atau perantau ya, yaitu satu kata dalam bahasa, mungkin sebelum kita buka 1 Petrus 1 ayat yang ke-17, saya akan, ini tadi yang terlupakan saya sharekan, bahwa kata pilgrims atau perantau di dalam bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan dari kata parepidemus, ya, parepidemus. Ini ternyata suratan Petrus ini sangat kontekstual sekali, karena di dalam surat ini, dalam pasal pertama ayat yang pertama, Rasul Petrus yang menyapa penerima surat ini, yaitu kepada orang-orang pendatang, pilgrims, kata yang sama yang digunakan, parepidemois, ya, parepidemois. Nah, tetapi ayat yang, kata yang dipergunakan, yang diterjemahkan pendatang, ini merupakan terjemahan dari bahasa Yunani paroikos, ya, dari kata ini mungkin kita pernah mendengar istilah paroki ya, di gereja ada istilah paroki ya, terutama di gereja Katolik ya, ada paroki. Ini sebenarnya paroki ini artinya adalah pendatang ya, satu rumah yang, kalau istilah yang kita tahu ya, paroki ini adalah satu rumah yang bisa dimanfaatkan untuk orang-orang pendatang, seharusnya begitu ya istilah paroki. Nah, kata yang sama ini kita bisa temukan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17. Di sini ada kata paroikias ya, kata yang satu rumpun yang sama yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai menumpang di dunia ini ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, ayat yang ke-17, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi hal yang pertama tadi berkenaan dengan menumpang di dunia atau berkaitan dengan musafir sebagai paroikias ini, yang tadi yang pertama bahwa kita harus menjauhkan diri dari segala keinginan daging kita. Yang kedua, kita harus mengawasi conversation kita ya, habit kita, kebiasaan kita, bagaimana kita behave, bagaimana kita berkebiasaan, itu harus kita awasi sedemikian rupa, apakah sudah mencerminkan sebagai kewargaan surga atau belum gitu. Kalau belum,
sudah seharusnya kita berjuang untuk menyesuaikan diri, untuk menyelaraskan diri kita, ya, agar kita berkeadaan sebagai kewargaan kerajaan sorga, ya, bahwa kita adalah musafir di bumi ini, kita hanya menumpang sementara di bumi ini. Nah, poin yang terakhir, yang ketiga, berkenaan dengan berita yang lama tidak terdengar ini, maka kita harus memiliki sikap yang gentar sepatutnya, gentar yang pantas, ya. Reverence of fear, kalau di dalam satu terjemahan, sojourning in fear, ya, ketakutan dalam masa pengembaraan kita atau dalam masa traveling kita, masa berwisata kita, ya. Bumi ini hanyalah tempat wisata tanda petik begitu, ya, tempat persiapan kita, tapi rumah kita bukanlah di sini. Nah, satu hal yang paling indah, ya, satu hal yang paling mengesankan dan paling membahagiakan dalam setiap perjalanan kita, entah itu kita pergi ke luar kota atau bahkan ke luar negeri, ya, seindah-indahnya tempat atau sebagus-bagusnya, semenakjubkan apapun tempat destinasi wisata kita, satu hal yang membuat kita paling bahagia adalah perasaan rindu untuk pulang ke rumah. Perasaan bahwa kita dimiliki oleh orang-orang di rumah kita, ya. Kalau bagi bapak-bapak, istri yang menunggu di rumah, ya. Keluarga yang menantikan kita di rumah pulang dari perjalanan kita, ya. Nah, sayangnya perasaan seperti itu, perasaan gentar, ya, perasaan aduh aku homesick, ya, saya rindu pulang, ini sudah lama tidak terdengar, ya. Sudah suatu hal yang langka atau sulit untuk kita temukan. Sikap gentar yang sepantasnya. Kesadaran bahwa kita ini hanya mengembara di bumi ini. The world is not our home. Kita hanyalah menumpang lewat saja. Tapi kebanyakan orang justru asik mengejar dunia. Asik mengejar kesenangan-kesenangan dunia. Beberapa waktu lampau, saya juga sharingkan hal ini juga di Truth ID beberapa kesempatan yang lalu, beberapa hari yang lalu, ya, saya melihat-lihat, ya, di media sosial lagi asik ngejar dunia, meninggal. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak menyadari kemusafirannya. Saya mau berkata bahwa bukan kesalahan 100% dari orang tersebut. Tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajukan gugatan, gitu, ya, tanda petik gugatan terhadap gereja-gereja, ya. Gereja memiliki andil terjadinya kesalahan-kesalahan seperti itu. Tidak sedikit jemaat yang asik ngejar dunia akibat kabar yang seharusnya sering dikumandangkan justru lama tidak terdengar, yaitu berita tentang kemusafiran, bahwa kita adalah musafir. Nah, ini status ini kan sangat menemplak kita, ya. Lagi asik ngejar dunia, meninggal. Kalimatnya sederhana, tapi nohok, gitu, ya. Sampai sekarang saya kalau baca ini senyum, gitu, ya. Mau tertawa, gitu. Lucu, gitu kan. Tapi terus mikir, gitu. Terus mikir, iya ya, lagi asik ngejar dunia, meninggal. Kasihan, ya, orang-orang yang asik ngejar dunia meninggal. Lebih kasihan lagi kalau seseorang yang nggak merasa kalau lagi ngejar dunia. Terus ternyata waktu meninggal, ternyata semasa hidupnya dia asik ngejar dunia. Ya. Jadi saya nggak menunjukkan kepada siapa-siapa, saya menunjuk kepada diri saya sendiri. Jangan sampai saya khotbah begitu, ya, saya dosen gitu, ngajar di STT, tapi ternyata saya asik ngejar dunia. Nah, jadi status ini sangat memberkati saya, sangat sangat memberkati saya, ya. Dan berkaitan dengan kalimat yang sederhana tersebut, gitu, ya, saya kemudian melakukan penelusuran, begitu, ya, penelusuran, dan saya terberkati juga oleh penemuan saya, bukan penemuan lah, ya, dari hasil searching saya terhadap satu tokoh ini yang bernama Chofetz Chaim, ya. Chofetz Chaim ini adalah seorang rabi yang berasal dari
atau lahir besar di Belarus, di Polandia ya. Beliau ini lahir tahun 1838 dan meninggal pada tahun 1933. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah mendengarkan khotbah saya, mungkin ini pengulangan, tapi saya rindu untuk membagikannya sekali lagi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum tahu tentang kisah ini. Ya, saya mau bercerita tentang satu tokoh ini yang bernama, nama aslinya adalah Yisroel Meir HaKohen, sebutannya adalah Rabbi Chofetz Chaim, ya, Rabbi Chofetz Chaim. Nah, suatu kali seorang pengusaha Amerika yang cukup beradaya atau kaya raya sedang melewati kota di mana beliau tinggal, Rabi ini tinggal, yaitu di Polandia. Dan dia, orang kaya ini, memiliki kesempatan untuk berkunjung ke rumah dari Rabbi Chaim. Nah, saat masuk dia dikejutkan oleh betapa sedikitnya perabotan dan perlengkapan dalam rumah yang ditempati oleh Rabi ini. Ya, kemudian pengusaha itu bertanya kepada sang Rabi, "Rabi, di mana semua perabotan Anda? Kok rumahnya kok kosong amat, sepi banget begitu ya? Nggak ada lemari, tidak ada macam-macam, ya kosong sekali gitu. Mana nih semua perabotannya di mana?" Mungkin seorang kaya ini berasumsi apa jangan-jangan disita ya, atau terlilit hutang sehingga harus menjual semua barangnya atau bagaimana gitu ya, sehingga menanyakan pertanyaan ini, "Di mana semua perabotan Anda?" Lalu di luar dugaan sang Rabi menanggapi dengan pertanyaan ini, "Dan di mana milikmu?" Kamu bertanya di mana semua perabotan saya, sekarang saya tanya, Rabi ini bertanya kepada pengusaha itu, "Di mana milikmu? Di mana perabotanmu?" Ya, jawab si sang Rabi ini. Lalu pengusaha itu dengan cukup kaget, ya, kaget dengan pertanyaan dari Rabi, dia berkata, "Oh, saya hanya lewat," kata pengusaha ini ya, "I'm only passing through." Dan kemudian dijawab kembali oleh sang Rabi, "Saya juga sama, saya juga hanya lewat." Ya. Nah, jadi satu kisah yang sederhana, tetapi saya berharap bisa memberkati kita sekalian ya, bahwa Rabi ini menghayati sekali kemusafirannya, sehingga di rumahnya pun kosong begitu ya, nyaris kosong, tidak punya banyak perabotan ya. Dia hanya hidup seadanya saja, sangat bersahaja sekali karena penghayatannya bahwa I'm only passing through. Saya hanya numpang lewat ya. Dan apa yang disampaikan atau diajarkan oleh Rabbi Chofetz Chaim ini ya, senada dengan pendahulunya yang bernama Rabbi Yaakov yang hidup 2000 tahun sebelumnya. Dalam sebuah karya dari Rabbi Yaakov ini yang berjudul Ethics of Our Fathers, Rabbi Yaakov berkata, "Dunia ini seperti lobi depan dari dunia yang akan datang." Saya ulangi, dunia ini seperti lobi depan dari dunia yang akan datang. Persiapkan diri Anda dengan baik di lobi sehingga Anda dapat atau layak memasuki ruang perjamuan. Ya, dunia ini adalah the entrance atau lobi masuk dari ruang perjamuan. Ya, tujuan kita bukanlah di lobi. Ini bukanlah tujuan akhir, tujuan ultima dari kehidupan kita. Tapi tujuan akhir kita adalah ruang perjamuan yang oleh kitab Wahyu dikatakan perjamuan kawin anak domba, ya, perjamuan pesta malam anak domba dalam surat Al-Wahyu. Itu yang seharusnya menjadi destinasi utama kita. Ya, dan itu yang membuat kita seharusnya merasa homesick selama kita ada di dunia ini. Kita punya satu penghayatan bahwa this world is not my home. Dunia ini bukan tempat kita. Jangan sampai kita kedapatan bahwa kita asik tengah mengumpulkan perabotan-perabotan, tanda petik ya, perabotan-perabotan yang tidak bisa kita bawa pulang ke kehidupan yang akan datang. Jangan sampai kehidupan kita ternyata dipenuhi oleh hal-hal yang bersifat hanya temporer, hanya sementara, atau saya gambarkan sebagai perabotan-perabotan tadi. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengalami kerugian dan kengerian yang tiada berujung. Ya. Karena di hadapan tahta pengadilan nanti, Tuhan tidak akan menanyakan pertanyaan ini. Seberapa banyak perabotan yang berhasil kamu beli selama di bumi? Ya. Tapi yang Tuhan akan tanyakan,
adalah seberapa sih engkau merindukan kerajaan surga. Ya, sehingga Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat yang 19 sampai dengan ayat 20 dikatakan, jangan kita mengumpulkan harta di bumi ini, tapi kumpulkanlah harta di surga. Pindahkan hati kita ke surga dengan cara kita menghayati kemusafiran kita. Bagaimana menghayati kemusafiran kita? Yang pertama tadi, bahwa kita harus menjauhkan diri dari segala keinginan-keinginan daging. Ya. Lalu yang terakhir ini, yang kedua adalah behave, ya, kita watch our behave, kita mengawasi kebiasaan kita, conversation kita, percakapan kita. Apakah tindak tanduk kita, sikap kita, perbuatan kita terhadap orang lain, tutur kata kita kepada orang lain sudah mencerminkan warga negara kerajaan surga atau belum. Dan yang terakhir, yang ketiga, miliki kegentaran, ketakutan yang pantas, hormat yang sepantasnya akan Allah Bapa, yang Allah yang akan menghakimi setiap orang tanpa pandang bulu. Tidak ada nepotisme, tidak ada kolusi, apalagi korupsi. Di penghakiman yang maha agung nanti, Allah akan menghakimi secara adil. Setiap perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, dengan penghayatan kita akan kabar yang lama tidak terdengar ini, bahwa kita adalah seorang musafir, seorang pendatang, seorang asing, ya, di bumi ini, maka kita bisa memiliki sikap gentar yang sepantasnya kepada Bapa. Amin.